Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasugul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Rajabal haramil mukarram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'im bi jami'in ni'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh at-tahiril muqaddam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad nabiyil umam wa ala alihi wa sahbihi masabihid dulam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hada ila yaumin tathbutu wa tazillu fihi al-qidam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Darut Tauhid, muslimin muslimat, mukminin mukminat, akramakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Selasa pertama di bulan Rajab, melanjutkan pengajian kita kitab Manahijul Imdad Syara Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Manahijul Imdad karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jambasi Al-Kediri Al-Indonesi, mensyarah kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari dari India. Cuman malam ini karena bulan Rajab, alangkah baiknya, afdolnya kita sesuai dengan momentum yang ada bulan Rajab membaca tentang bab Rajab di kitab ini, ya, khususnya yaitu bab puasa sunnah. Karena ada syubhat di YouTube katanya puasa Rajab ini gak ada dalilnya, gak ada hadisnya, ya. Maka kesyubhatan ini perlu dikelirkan. Orang-orang tua kita telah mengajarkan kita kalau hampir bulan Rajab sudah siap-siap mau puasa Rajab. Nah, ini menjadi ragu dengan banyaknya di media sosial katanya puasa Rajab gak ada dalilnya. Hal ini sudah lama berlaku, cuman sekarang ada medsos semakin gencar. Maka orang-orang banyak menjadi ragu mental. Yang dulunya suka puasa Rajab itu sekarang tidak puasa Rajab. Itu disebabkan pertama karena mereka tidak tahu kalau ada hadis, ya. Walaupun hadisnya itu dhaif. Di mana hadis dhaif itu boleh dipakai dalil untuk fadhailul a'mal seperti puasa sunnah. Itu diterangkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Minhalul Latif, ya, fi ilmi mustalahil hadis syarif. Yang tidak boleh itu adalah hadis maudhu. Adalah hadis maudhu. Kalau hadis maudhu tidak boleh kita menyampaikan kepada orang. Ya, mengajak kebaikan itu bagus, tapi kalau hadis yang dipakai hadis maudhu itu larangan, karena berdusta atas nama Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah, dikatakan perkataan Rasulullah. Maka itu sama dengan memesan tiket ke neraka, ya.
Dan itu diperparah golongan kita sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menyebarkan hadis palsu. Ya, dari kitab-kitab yang oleh ulama banyak diperingatkan bahwa di sana banyak hadis palsunya, seperti kitab Durratun Nasihin, ya. Itu kalau mengaji kitab itu disampaikan ke orang, kalau bukan ahli hadis, jangan-jangan nanti kitab mau hadis maudhu yang disampaikan. Kemudian selanjutnya karena ada kelompok menyamakan antara hadis maudhu dan hadis dhaif, ya. Jadi hadis palsu disamarkan dengan hadis dhaif. Semuanya dianggap tidak boleh dipakai dalil, ya. Ini parah, ya. Bertentangan dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan hadis dhaif itu bisa dipakai untuk dalil fadailul a'mal, at-targhib wa tarhib, ya. Untuk memberikan semangat dan mencegah orang dari perbuatan yang tidak baik. Maka di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur, Imam Abdul Hamid Quds, ini ulama Nusantara, ulama Indonesia, cuman semasa beliau itu, masa hidup beliau mengajar di Makkah, ya, di tanah haram. Ilmunya diakui. Nah, di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur ada bab khusus. Babu ma yutlabu fi Rajab al-Haram al-Mukarram. Hal-hal yang dianjurkan di bulan Rajab yang mulia. Yaitu di sana dikatakan i'lam anna Rajaban syahrun fadil. I'lam tawah kamu. Ya, kalau ada kata-kata i'lam di kitab berarti itu maknanya i'lamu. Ketahuilah panjenengan semua kaum muslimin anna Rajaban sesungguhnya bulan Rajab syahrun fadil, bulan yang utama. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil. Ibadah di bulan Rajab itu mempunyai pahala yang berlipat ganda, yang agung. Khususnya as-sauma puasa. Khususnya puasa wal istighfar dan membaca istighfar. Wa taubah minal auzar dan bertaubat dari dosa. Ini amalan unggulan di bulan Rajab. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa ulama akan mengatakan bahwa di bulan Rajab yang pahalanya agung dan ibadah sangat luar biasa pahalanya, khususnya puasa. Masa kalau nggak ada dalilnya ulama akan mengatakan seperti itu? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan semua ulama 4 madhab yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih mengikuti salah satu 4 madhab. 4 madhab semua mengatakan bahwa puasa Rajab itu memang sunnah hukumnya, termasuk salah satu puasa sunnah. Cuman bedanya madhab Hambali mengatakan kalau puasa seluruh Rajab mulai tanggal 1 penuh sebulan itu makruh kalau penuh. Itu pun bisa dihilangkan kalau disambung dengan bulan sebelumnya. Misalnya Jumadil Akhir puasa hari terakhir Jumadil Akhir, setelah itu Rajab dirantus semua 1 bulan, tidak makruh. Atau disambung dengan bulan berikutnya. Maka ayah saya dulu ketika masih sehat dengan ibu saya itu kalau orang Jepang puasanya 27 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau madhab ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan puasa Rajab itu sunnah. Kemudian ada sekarang di media sosial, di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube mengatakan puasa Rajab gak ada dalilnya, itu gak sunnah. Sampian percaya mana? Ulama madhab yang kealimannya tidak diragukan dengan ustadz-ustadz baru di YouTube, percaya mana jenengan? Ulama-ulama yang
sudah tidak diragukan kealimannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka banyak dalilnya termasuk di kitab Irsyadul Ibad ini. Tidak diambil yang maudhu ya. Nanti di sarannya Manahidul Imdad saya bacakan ya. Qala al-musannif Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari. Wal Baihaqi an Anas, dari Imam Baihaqi dari sahabat Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Inna fil jannah, sungguh kata Rasulullah, tidak main-main saya ini mengatakan di surga ada sungai yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Sifatnya asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa puasa satu hari saja bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahr, maka Allah akan memberikan izin bisa minum dari sungai tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika di hari kiamat keadaan haus. Kalau namanya orang haus, walaupun hanya air putih, itu nikmat luar biasa. Seperti saya ini tadi ya. Makan tahu goreng, sekarang haus, coba saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, nikmat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi ini minuman warnanya putih. Gak ada keraguan, kotor, putih, bersih. Lebih manis daripada madu. Masya Allah, ingin. Sayyidina Abu Bakar itu kalau Rasulullah cerita tentang makanan surga, pernah Rasulullah bercerita, Abu Bakar, kalau di surga itu Abu Bakar, burungnya itu besarnya kayak unta. Itu kalau sudah digoreng nikmat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, betapa nikmat ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pingin. Langsung oleh Rasulullah didoakan. Wa arjullah antakula minha. Aku doakan Abu Bakar, kamu termasuk orang yang kelak bisa makan burung surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika kita ini mendengar hadis ini, maka kita punya keinginan, ya Allah betapa nikmat. Minum air dari sungai Rajab itu. Harus punya keinginan. Sampai tidak apa-apa kalau puasa Rajab, niatnya saya niat puasa Rajab karena Allah. Atau saya niat saya puasa Rajab biar saya bisa minum sungai Rajab. Tidak apa-apa. Karena oleh Rasulullah sendiri ditarghib, diberikan harapan. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Adi di sini dijelaskan di dalam kitab Manahidul Imdad di syarahnya tentang hadis ini yang oleh orang banyak dikatakan hadis maudhu, hadis palsu. Okay? Dikatakan hadis palsu. Dijelaskan biar hilang keraguan ya. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan di dalam kitab Manahidul Imdad ini saya baca, wa fi fatawa Ibnu Hajar, dan di dalam kitab fatwa Imam Ibnu Hajar ya. Kalau di dalam bab hadis yang dimaksud Imam Ibnu Hajar adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam bidang fikih Al-Haytami. Okay. Su'ila an hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya tentang hadis. Anna fil jannati nahron. Tentang sabda Rasulullah di surga itu ada sungai. Yuqalu lahu Rajab, yang disebut sungai Rajab. Ma'uhu, airnya abyad minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab saqahu min dzalikan nahri. Barang siapa puasa satu hari saja dari bulan Rajab, maka oleh Allah akan diberikan izin minum dari sungai tersebut. Wa hadis, dan hadis, man shoma salasata ayyim min syahril haram, al-khamis wal jum'ah was sabt, lahu ibadatu sab'i mi'ati sanah. Siapa yang berpuasa
di bulan haram, bulan mulia. Termasuk salah satunya bulan Rajab. Bulan mulia itu ada 4. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 4 bulan arba'atun hurum yang mulia. Yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 menyendiri yaitu bulan Rajab. Nah, termasuk puasa di bulan Rajab 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Maka mendapatkan pahala ibadah 700 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hadisu man shoma Rajab yauman kana kasiyami syahri. Barang siapa puasa di bulan Rajab 1 hari, maka seperti puasa 1 bulan. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam ghuliqat anhu abwabul jahimis sab'ah. Barang siapa puasa 7 hari, maka ditutup dari orang tersebut 7 pintu neraka. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Barang siapa puasa 8 hari, maka dibuka baginya 8 pintu surga. Kelak pintu surga ini yang 8 berebut. Ayo lewat sini aja, ayo lewat sini aja, ya. Kalau orang puasa bulan Rajab sampai 8 hari. Wa man shoma minhu 'asyrata ayyam budilat sayyi'atu hasanatin. Kalau puasa 10 hari itu kejelekannya oleh Allah diganti kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditanya Imam Ibnu Hajar, hal hiya maudu'atun? Apakah hadis ini hadis maudhu'? Apakah hadis-hadis tersebut itu hadis palsu? Aula atau tidak atau bukan? Fa'ajaba rahimahullah ta'ala biqauli. Maka Imam Ibnu Hajar menjawab. Imam Ibnu Hajar al-muhaddis al-mutabahhir fi ilmil hadis menjawab, laisat maudu'atan. Hadis-hadis tersebut bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Bal dha'ifatan, tetapi itu hadis dhaif. Fatajuzu riwayatuha, maka boleh meriwayatkan, maka boleh menyampaikan, maka boleh menganjurkan, wal amal dan mengamalkan biha dengan hadis-hadis tersebut fil fadail, di dalam bab fadailul a'mal. Jelas napa boten? Jelas apa tak jelas? Jelas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya kemarin tuh ya tidak sengaja. Memang banyak di YouTube kayak itu. Tidak sengaja buka. Ya pas ini yang dibaca. Gak ada hadis itu maudhu' palsu. Yang mengatakan kalau puasa 3 hari di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu dapat pahala ibadah 700 tahun. Palsu. Ya. Wal iyadu billah. Oleh ulama ahli hadis dikatakan itu bukan hadis palsu, dikatakan sebagai hadis palsu. Membuat orang awam bingung. Okay. Nah ini, kalau orang-orang dulu, saya waktu kecil, kalau sudah Jumadil akhir-akhir ya, di hari-hari terakhir mau Rajab, itu sudah siap-siap untuk puasa sunnah. Gini batan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dipertahankan, ini dipertahankan. Ini amalan ahlus sunnah wal jamaah, khususon as-saumah. Jenengan kalau niat seperti di hadis ini boleh. Saya niat puasa Rajab karena sunnah, saya ingin minum air sungai Rajab di surga yang warnanya putih bersih, seperti lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Saya ingin puasa 1 hari biar sama dengan puasa 1 bulan pahalanya. Boleh. Saya ingin puasa 1 minggu biar ditutup semua pintu neraka. Bagus. Saya ingin puasa 8 hari
biar pintu surga dibuka untuk saya, sangat boleh. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jelas napa boten? Jelas nggih? Kalau sudah jelas saya akan pindah berikutnya. Ini juga penting. Ada yang bertanya, Ustadz saya ini kerjanya itu di tempat yang panas, nggak bisa puasa sunnah. Sampean puasa di hari libur, ya. Kalau bisa, kata Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, kalau nggak bisa puasa banyak, puasa 1 hari, ya. Kalau bisa 2 hari, tanggal 1 dengan tanggal 10. Oh tidak bisa tanggal 1 saja. Tanggal 1 belum bisa, tanggal 10. Karena tanggal 10 Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, abah dan umminya Nabi Muhammad berkumpul pertama kali. Ya. Malam pertama Kemanten Baru. Nah saat itulah Allah menitipkan nur Nabi Muhammad di rahimnya Siti Aminah. Maka kalau bisa, kalau nggak bisa puasa hari yang lain, puasalah tanggal 10. Ini belum tanggal 10. Pokoknya jangan sampai tidak puasa sama sekali. Tapi jangan maksa kalau memang tidak kuat. Seperti jangan punya kegiatan. Nah berasnya nggak ada. Kemudian kalau puasa Rajab nggak kerja, tidur. Kata istrinya, loh bang kok nggak berangkat cari nafkah bang, puasa Rajab tidur ya jangan. Menafkahi keluarga itu wajib, mencari rezeki wajib, puasa itu sunnah. Maka ini saya bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab. Ini mazhab Hambali sebenarnya. As-siyam wa talabul ilmi, puasa dan mencari ilmu. Fa afdhalus siyam alla yud'ifal badan. Puasa yang paling utama itu tidak sampai melemahkan badan. Tidak sampai lemes fisiknya. Hatta yu'jiza amma huwa afdalu minhu. Sampai tidak mengerjakan yang lebih afdal. Minal qiyam bihuquqillah ta'ala. Seperti melaksanakan perintahnya Allah. Karena puasa Rajab terus gak sholat berjamaah. Karena puasa Rajab terus gak sholat ba'diyah. Karena puasa Rajab terus gak baca Quran. Ini salah. Aw huquqi ibadil lazimah, atau haknya sesama manusia. Fa in at'afa an syai'in min dzalik, kalau sampai meninggalkan yang lebih afdol tadi, mimma huwa afdol minhu, kana tarkuhu afdalah. Maka meninggalkannya itu lebih utama. Fal awal mithlu ayyud ifusiyam anis shalah awid dzikri au anil dzikri au anil ilmi. Contohnya kalau puasa lemas sholatnya, sholat berjamaah agak semangat, dzikirnya agak semangat, atau mencari ilmu, mengajarkan ilmunya lemas, maka ini jangan puasa sampean. Maka ada kiai itu santrinya agak boleh puasa, nggak usah puasa Rajab, nanti kamu nggak ngaji. Biar saya yang mewakili, ya. Kiainya yang puasa. Kalau sekarang kan lain ya. Muridnya disuruh puasa, ustadznya gak puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kama qila fin nahyi an siyamil jum'ah. Makanya hari Jumat itu orang jangan puasa. Nanti Jumatannya loyo. Ya, bahaya. Meninggalkan 1 Jumatan saja dosanya luar biasa. Au yauma Arafah bi Arafah. Atau orang yang wukuf di Arafah, jangan puasa. Nanti lemes di waktu wukuf. Annahu yud'ifu 'anid dzikri wad du'a fi hadzal yaumaini. Kalau di hari Jumat nanti puasa, kamu jenengan lemes. Yang mau baca surat Al-Kahfi, ya, yang fadilahnya itu luar biasa, lemes. Kamu biasanya baca Al-Kahfi kok nggak baca? Saya puasa sunnah. Ya jangan puasa kalau seperti itu. Maka wakana Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud yukullis shaumah. Beliau itu sedikit jarang puasa sunnah. Imam Abdullah bin Mas'ud. Wa yaqulu innahu yamna'uni min qiraatil Qur'an wa qiraatul Qur'an ahabbu ilayya.
Saya itu kalau puasa sunnah, saya males baca Quran. Saya nggak kuat baca Quran. Sedangkan baca Quran itu ibadah yang paling saya senangi. Hobi saya ibadah baca Quran. Dan memang ada keterangan, termasuk Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan baca Quran itu lebih utama dari puasa sunnah. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kadzalika ta'allumul ilmin nafi' wa ta'limuhu. Demikian juga belajar ilmu dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Okay. Insyaallah termasuk pengajian-pengajian di sini ya. Ya termasuk pengajian malam Selasa ini insyaallah ilmu yang manfaat ya, yang dikaji. Nah, termasuk mengajarkan dan belajar ilmu yang manfaat afdalu minasyam. Lebih afdal dari puasa sunnah. Wa qad nassal a'immatal arba'ala anna talabal ilmi afdala min salatin. Dan ulama mazhab 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali telah menetapkan belajar ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Wassalatu afdal minasyam al-mutatawwa bih. Dan salat sunnah lebih utama dari puasa sunnah. Fayakunul ilmu afdalu minasyam bitariqil aula. Maka mengajarkan ilmu, belajar ilmu lebih utama dari puasa sunnah dengan tariqil aula, dengan 2 kali lipat. Mencari ilmu lebih utama dari sholat sunnah. Sholat sunnah lebih utama dari puasa. Berarti mencari ilmu lebih afdal dari puasa sunnah. Kacik 2 kali lipat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang puasa sunnah meninggalkan mencari ilmu, jangan puasa sunnah. Itu sama dengan membuang pahala besar, mengambil pahala yang lebih kecil. Orang cerdas akan mengambil yang lebih besar. Nggih paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi yang wajib ya, mencari nafkah wajib. Yang mau dimakan gak ada, kata istrinya, "Mas, berasnya tinggal 1 gelas." Besok berarti yang makan hanya anak kita, kita puasa, Mas. Entah kapan bukanya, soalnya gak ada berasnya. Maka jangan tidur. Saya lemes deh puasa Rejab. Gak usah puasa Rejab, berangkat. Okay? Berangkat cari nafkah. Atau guru. Saya kalau lapar itu ngajar muring-muring. Saya suka marah-marah ke murid saya. Gak usah puasa. Ngajar itu lebih utama dari puasa. Tapi ya lihatlah, jenengan termasuk yang kuat napa boten nggih. Jangan sampai kalau memang terpaksa cari hari libur ya. Puasa di hari libur. Jangan sampai tidak mengambil faedah sama sekali. Jangan sampai tidak puasa sama sekali di bulan Rajab ini, di bulan mulia nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini, bisa memaksimalkan waktu untuk memperbanyak pahala. Bulan Rajab ini adalah mausimut tijarah. Barang siapa ingin memperbanyak pahala, ini musimnya sudah tiba. Dan barang siapa merasa berlumuran dosa, saya ini ahli maksiat, saya sadar saya banyak dosa, ini tiba musimnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi khususan as-shaumah wal istighfar. Khususnya ibadah unggulan di bulan Rajab adalah puasa dan baca istighfar. Membaca syahadat istighfar atau membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dosisnya pagi 70, sore 70. Yang dimaksud pagi ya, masalah wiritan itu di kitab Tarsyihul Mustafidin, syarahnya Fathul Mu'in. Yang dimaksud pagi mulai jam 12 malam sampai duhur. Yang dimaksud sore mulai duhur sampai jam 12 malam. Terserah dosis pagi sampean lakukan jam 2 malam boleh. Dilakukan jam hampir subuh boleh. Dilakukan setelah subuh berjamaah bersama-sama biar gak lupa boleh. Dilakukan jam 7 boleh sampai sebelum duhur.
Untuk dosis sorenya sampean bisa laksanakan setelah duhur. Karena saya sore itu sip-sipan kerja. Setelah duhur dibaca. Oh saya duhur itu pas ngantuk-ngantuknya maunya asar saya. Silakan. Oh saya kalau sore nggak bisa masih ngajar setelah maghrib bersama-sama jamaah kalau berjamaah biar nggak lupa. Oh saya nggak bisa. Maghrib itu kegiatan full saya. Maka laksanakan setelah isya. Pokoknya jangan sampai jam 12 malam. Katanya Imam Wahab bin Munabbih, seorang ulama kutu kitab. Maksudnya kutu kitab banyak membaca kitab. Orang yang membaca istighfar Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab pagi dan sore 70 kali setiap membaca. Jadi sehari semalam 70 kali pagi, 70 kali sore. Ini lam tamus sanar lahu jildan. Kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dahsyat napa boten? Dahsyat nggih. Enteng kok sebentar nggih, sebentar nggih. Yang selanjutnya wa taubah minal auzar, ibadah unggulan di bulan Rajab adalah taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Karena tidak ada yang bersih dari dosa kecuali para nabi. Kalau kita ini semuanya bermandikan dosa, maka tentunya sangat wajib untuk segera bertaubat. Maka bulan Rajab kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Rajab. Bulan Rajab adalah kata para ulama yang lain syahrul zar'i, bulan menanam. Nanti bulan Sya'ban, bulan Reba, syahrus saqyi, bulan menyiram. Di bulan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Kira-kira bisa panen kalau tidak nanam apa bisa apa tidak bisa? Yang tak nanam pas ngarep panen kan. Engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bijakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil bayan wa bi barakati ahli baitihi wa ashabihi ahli al-mahabbati wal irfan. Allahumma ja'al hadha syahra Rajab syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina bihaqqin nabiyyi Muhammadin maulana. Allahumma a'id hadha syahra Rajab al-Muharram alaina a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram fi sihatin wa afiyatin wa bulughul maram bijakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badrit tamam wa bi barakati ahli baitihil kiram wa ashabihi masabiqid dulam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla ya Allah halalan daima wa akhillat ya ulama rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tati ya narusul manun wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabim fihi linnasi shifa
وعلى الآل الكرام الشرفاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسلك وأنبياك اللهم اجعلنا أول من عمل بما علمنا وتعلمنا اللهم اجعلنا أول من عمل بما علمنا وتعلمنا اللهم اجعلنا أول من عمل بما علمنا وتعلمنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب أرواحنا ومعلمنا ومدرسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين